kabar kalian hari ini? Ya, tentu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Bagaimana? Sudah disiapkan buku pelajarannya dan juga buku catatan serta alat tulisnya? Nah, sekarang bagi yang belum menyiapkan, kalian persiapkan terlebih dahulu. Nanti pada video pembelajaran kalian catat hal-hal yang penting pada pembelajaran nanti ya, agar kalian mudah untuk mempelajarinya. Baiklah, kalau sudah siap, sekarang kita akan ikuti pembelajaran tema 5. Nah, ini sudah sampai pada subtema 3. Tema 5 subtema 3. Nah, tema 5 subtema 3 ini kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Itu ya anak-anak. Baiklah, apa saja ya yang akan kita pelajari pada pembelajaran tema 5 subtema 3 ini? Kita langsung saja ikuti tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 menceritakan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Banjir terjadi di antaranya karena akibat adanya perubahan cuaca. Bacalah bacaan berikut untuk lebih jelasnya. Banjir akibat pengaruh perubahan cuaca. Seringkali cuaca berubah-ubah dalam hitungan jam, hari, maupun minggu. Sebagai contoh, siang hari cuaca cerah dengan sinar matahari bersinar terik. Tidak disangka malam harinya hujan lebat hingga menjelang dini hari. Hujan tersebut disertai badai dengan angin yang berembus kencang. Perubahan cuaca yang demikian termasuk cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah sebuah fenomena alam yang berpotensi menimbulkan bencana. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama saat perubahan cuaca ekstrim dapat menyebabkan banjir. Jika terjadi banjir, aktivitas manusia di luar rumah akan terganggu. Jalan-jalan penuh air, dan setelah banjir pun akan banyak lumpur. Selain banjir, ada bencana lain yang juga harus diwaspadai saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Bencana lain akibat cuaca ekstrim diantaranya tanah longsor dan angin puting beliung. Membuat rancangan karya dekoratif. Barang bekas dapat dimanfaatkan untuk membuat karya. Perhatikan contoh berikut. Karya pada gambar adalah gelas hias. Karya gelas hias dibuat dari gelas kertas bekas. Hiasan pada gelas dibuat menggunakan unsur rupa. Unsur rupa yang digunakan adalah titik dan garis. Karya gelas hias termasuk karya dekoratif. Karya dekoratif dibuat dengan teknik menghias menggunakan unsur rupa. Sebelum membuat karya gelas hias, buatlah rancangan karya terlebih dahulu. Contoh rancangan karya. Isi rancangan karya adalah judul, alat, bahan, unsur rupa, dan gambar dasar.
rancangan karya dapat digunakan sebagai acuan pembuatan karya. Menjelaskan cara melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan uraian berikut. Ibu memotong kue menjadi 7 potongan sama besar. Rehan makan 2 potongan kue atau 2/7 bagian. Ayah makan 4 potongan kue atau 4/7 bagian. Berapa bagian kue yang telah dimakan? Perhatikan penjelasan berikut. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dalam pernyataan tadi dijelaskan bahwa ibu memotong kue menjadi 7 potongan sama besar. Kita anggap saja pada gambar ini adalah kue yang dipotong oleh ibu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan 2 potongan dimakan oleh Rehan. Berarti ini 2 potongan, kita anggap saja ini 2 potongan ini dimakan oleh Rehan. Jadi kue yang dimakan oleh Rehan ini menunjukkan pecahan berapa? Ya, 2/7. Ya, 2/7. Lalu di pernyataan tadi juga sudah disebutkan ayah memakan 4 potongan kue. Nah, 4 potongan kue kita anggap saja ini adalah kue yang dimakan oleh ayah. 3, 4. Nah, ini ya. Ini tadi yang dimakan oleh Rehan. Lalu ini bagian kue yang dimakan oleh ayah. Menunjukkan pecahan berapa? 1, 2, 3, 4 dari keseluruhan ya 4/7. Lalu yang ditanyakan itu adalah banyak bagian kue yang telah dimakan. Nah, berapa bagian kue yang telah dimakan? Bisa dilihat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang telah dimakan ini seluruhnya ini adalah 6/7 bagian yang telah dimakan dari sini ya sampai sini ini adalah 6/7 bagian telah dimakan. Nah, bisa kita lihat ya. Berarti untuk mencari seluruh kue yang dimakan itu adalah dengan cara menjumlahkan. Nah, banyak kue yang dimakan oleh Rehan ditambah banyak kue yang dimakan oleh ayah. Jadi hasilnya adalah 6/7 bagian. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa 2/7 ditambah 4/7 sama dengan, ini hasilnya sudah diketahui ya, sudah ketemu tadi ya. Jadi ini penyebutnya tetap. Untuk penjumlahan pecahan itu penyebutnya tetap 7. Nah, karena sama tetap 7 ya. Lalu yang dijumlahkan adalah pembilangnya 2 ditambah 4. Seperti itu ya. Sama dengan 6/7. Ini cara penjumlahan pecahan. Nah, diketahui ya untuk rumusnya seperti ini. Misalnya ya A/C ditambah B/C sama dengan A ditambah B/C. Ini caranya. Ini adalah rumusnya. Seperti itu ya. Perlu diingat. Untuk menjumlahkan pecahan itu, ini konsepnya tadi ya, seperti ini penjumlahan pecahan. Nah, untuk penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus sama, tidak boleh berbeda ya, harus sama penyebutnya.
ya. Contoh penjumlahan pecahan. Misalnya 3/10 ditambah 5/10 sama dengan, nah ini penyebutnya harus sama. Nah, sudah sama penyebutnya, tinggal seperti ini per 10. Yang dijumlahkan pembilangnya 3 ditambah 5. Nih sudah ketemu ya, 3 tambah 5 berapa? 8. Ditambah per 10. Seperti itu ya anak-anak, cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ya, itu tadi ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Kita telah mempelajari tentang menceritakan informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Tadi pada pembelajaran sudah ada bencana banjir, itu salah satu contoh dari akibat perubahan cuaca. Misalnya saja ya, saat siang hari itu cuacanya cerah, matahari bersinar dengan terik. Nah, tiba-tiba saja saat malam hari sampai dini hari itu hujan lebat disertai angin kencang. Itu merupakan contoh cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim itu adalah sebuah fenomena alam yang berpotensi menimbulkan bencana. Misalnya itu timbulkan bencana banjir. Dengan adanya bencana banjir itu akan mempengaruhi aktivitas manusia. Karena kalau terjadi banjir, manusia itu tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Seperti itu ya. Itu adalah contoh pengaruh perubahan cuaca. Selain banjir, cuaca ekstrim itu juga dapat mengakibatkan tanah longsor dan juga angin puting beliung. Nah ya anak-anak, nanti kalian pelajari lagi tentang perubahan cuaca ini. Lalu kita juga telah mempelajari tentang membuat rancangan karya dekoratif. Nah, pada pembelajaran kita telah mempelajari tentang membuat gelas hias. Gelas hias itu dibuat dengan cara menghias. Nah, ini menghias. Gelas hias ini termasuk karya dekoratif. Karya dekoratif itu dibuat dengan teknik menghias. Nah, menghiasnya itu menggunakan unsur titik dan garis. Itu ya, unsur rupa yang digunakan adalah titik dan garis. Ingat, sebelum membuat karya gelas hias tersebut, kalian terlebih dahulu membuat rancangan karya. Rancangan karya itu digunakan sebagai acuan pembuatan karya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dalam rancangan karya itu terdapat judul, lalu alat, bahan, unsur rupa, dan gambar dasarnya. Setelah kalian membuat rancangan karya itu, kalian akan lebih mudah untuk membuat karya dekoratif tersebut. Nah itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk menjumlahkan pecahan sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi. Penyebutnya harus sama, itu dijumlahkan pembilangnya. Seperti itu ya. Ini masih gampang penjumlahan dengan penyebut sama. Nanti pada pembelajaran berikutnya mungkin penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ini dengan penyebut yang sama. Kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Gitu ya. Penyebutnya tetap. Seperti itu ya. Kalian tentunya pasti mengerti caranya karena ini sangat mudah. Kalau anak ada yang belum memahami, nanti kalian ulangi lagi agar lebih memahami dan lebih mengerti. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran berikutnya. Seperti biasa, Pak Alkitab mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Bila bepergian, gunakan masker.
rajin mencuci tangan, selalu patuhi protokol kesehatan. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anak. Bye bye.